selalu minder, kayak merasa melihat diri sendiri di depan kaca itu kayak malu gitu. Beneran aku sekurus itu ternyata, aku sependek itu ternyata. Semua yang ada di fisik itu aku merasa kayak kurang aja gitu, selalu kayak merasa nggak berharga, aku nggak pantas gitu. Hati-hati dalam berbicara karena kayak kalimat satu kata aja itu bisa menjadi trauma seumur hidup. Oke, silakan perkenalkan diri kamu, nama, usia, dan aktivitas yang kamu lakukan akhir-akhir ini. Perkenalkan semua, nama saya Yuni, usia saya 21 tahun, dan aktivitas yang saya lakukan akhir-akhir ini ya kuliah online, karena kuliahnya masih online, mungkin bisa ngaruh bahan, mungkin teman-teman yang lain juga gitu. Kisah yang ingin saya bagi sama teman-teman ini yang mau aku ceritain soal tinggi badan. Nah, di sini dari kecil kayak aku itu udah dikasih pemikiran bahwa aku itu kecil, aku itu pendek gitu. Emang tinggiku aku nggak tinggi, tapi nggak bocil juga, enggak. Tinggiku itu sekitar 148. Nah, mungkin teman-teman yang punya tinggi di bawah 150 bisa kumpul di sini, nanti kita sharing bersama. Aku di sini bisa mewakili teman-teman semua yang merasa pendek, yang merasa kecil, dan nanti apa yang aku omongin yang baik diambil, tapi yang jelek dibuang aja, gak usah didengerin. Anak kecil kan nggak tahu kayak kalimat sarkas gitu ya, kayak mungkin hinaan kayak gitu tuh belum terlalu paham, tapi kayak dari kecil diulangi terus sering bertambahnya usia. Nah, hal itu yang membuat aku ternyata pendek ya gitu. Aku mikir, aku ternyata kecil, kayak terus apa omongan orang tentang aku itu bener, apa yang salah dengan diri aku, kayak kenapa pendek itu salah ya, kayak gitu-gitu. Jadinya kayak hal itu membuat rasa percaya diri turun gitu, karena merasa pendek tadi. Kayak seumpama pas jalan sama temen gitu, karena temanku tinggi ya, jadinya ya udah kalian duluan aja, nanti aku yang jalan belakangan gitu, karena merasa takut dengerin omongan lain, kok nggak sejajar banget, kayak pemikiran kecil-kecil gitu tapi yang membuat kepala penuh gitu. Soalnya kan dari kecil kalimat tersebut direpetisi terus ya, kayak diulang-ulang terus. Semakin kalimat itu diulang-ulang, kayak semakin aku mempercayai kalimat itu, dan aku semakin meragukan diri aku sendiri kalau ternyata pendek itu salah. Dan yang lebih nyakitin tuh kalau omongan tetangga, kayak orang lain gitu masih bisa diterima ya, tapi kalau omongan dari keluarga sendiri tuh kayak lebih dalam aja gitu. Kayak apalagi kan yang ngomongin itu kayak keluarga besar, cukup meyakinkan diri bahwa kayak emang ternyata bener gitu. Kayak bukannya kayak ada pembelaan, pendek itu nggak apa-apa loh, pendek itu imut, kamu itu imut loh, kayak gitu. Enggak, tapi kayak malah ditambah kayak beban di pikiran anak SD tersebut malah makin banyak. Apalagi saat kayak kumpul keluarga besar gitu ya, kayak lagi arisan atau apa gitu, itu kayak kan keluarga kumpul semua, dari keluarga kan kayak anak cucunya gitu kumpul semua kan ya. Nah, itu malah jadi kayak ajang saling menghina seperti itu. Tapi ya gimana, kan kita nggak bisa bungkam mulut orang satu-satu ya, jadinya kita lebih milih menghindar. Tapi menghindar juga kadang juga salah, karena saat menghindar kayak kamu itu nggak sopan ya sama orang tua lagi ngomong malah kamu pergi gitu aja. Mau tetap stay kumpul ya nggak enak juga awalnya, nanti aku yang sakit hati. Mau balas ucapan orang lain juga, orang tua aku nggak bisa bales. Tapi kalau mau ditinggal juga ya tadi, nanti dikira nggak sopan. Entah ya, kayak pemikiran kayak gitu malah membuat tambah pusing aja gitu. Terus kayak ya udah deh, kayak mana lagi, nggak bisa apa-apa. Mungkin teman-teman juga ngerasain kalau di keluarga besar, mungkin ngerasain hal yang sama kayak aku ya. Mungkin seharusnya kan
menurut pemikiranku kan keluarga itu kan seharusnya lebih kayak mendukung gitu, tempat kita pulang, tempat nyaman untuk kita bercerita. Tapi kalau yang aku rasain itu enggak gitu, jadinya kalau aku enggak terlalu dekat dengan keluarga besar emang, karena ya gitu orangnya ya enggak terlalu bisa diajak berkomunikasi gitu. Selain kayak suka ngebandingin tentang fisik dari anak satu anak yang lain, ponakan satu anak yang lain gitu, juga sering kayak ngeremehin seseorang. Cita-cita itu jangan tinggi-tinggi banget gitu. Cewek itu cita-cita tinggi buat apa? Nggak usah kuliah-kuliah segala, mending kan kerja aja gitu, bisa menghasilkan uang, bisa bantu orang tua gitu. Tapi kan di sini kan tiap orang punya cita-cita yang berbeda kan ya. Ada orang yang ingin jadi guru, jadi dosen, jadi pilot, tentara dan sebagainya, jadi pengusaha juga. Tapi kan menurut mereka ini menurut keluarga ini yang baik itu yang menghasilkan uang gitu, yang lulus langsung menghasilkan uang, atau yang menjadi seorang PNS gitu. Itu seharusnya masalah kecil gitu. Kalau terus karena omongan-omongan orang gitu, terus ke ya nasihat-nasihat yang tapi toksik gitu ya. Nah itu lebih ya udah gimana lagi, nggak bisa apa-apa lah ya, nggak usah didengerin aja gitu. Mungkin ya selain fisik tadi ya, tadi kamu tuh cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu, ngapain sekolah tinggi-tinggi, mending bantu orang tua aja. Belum tentu kan kayak orang tua kamu itu takutnya nggak bisa biayain kamu lulus sampai kuliah gitu. Kalau aku kan mau nyampein kak mbak, tante, om gitu kan, aku mau kuliah juga niatku bukan mau membebani orang tuaku kayak gitu. Nanti kan aku juga bisa kerja bantu orang tuaku buat biaya kuliah aku sendiri gitu. Tapi kan sebelum aku bisa kayak melontarkan hal-hal itu, kayak aku kayak udah di skakmat gitu, karena aku sendiri di sana, dan di sana itu kayak ada banyak orang itu, jadinya kayak satu suara itu kalah sama 10 suara gitu. Jadinya nggak bisa ngelontarin pembelaan yang dapat aku lontarkan kepada mereka. Itu kan tadi aku bahasnya yang pendidikan dulu ya. Kalau yang tentang fisik, mungkin dulu sakit hati, kayak kecewa, kayak nggak ada yang bela, nggak ada yang nenangin saat di masa-masa itu kayak gitu. Karena orang tua sendiri cuma terutama ibu kayak udah nggak apa-apa, sabar. Aku iya sih, kata sabar itu bagus banget, aku nggak nyalain kak, tapi kayak pengen kayak rasanya dibela, kayak kak anakku itu loh nggak gitu, anakku itu imut, anakku itu cantik gitu, atau nggak apa-apa kak, kamu itu imut banget loh kalau tinggimu segitu ya, kayak gitu. Terus mungkin teman-teman pernah dengerin ini juga ya, kalau orang yang kecil gitu, ayo makan biar gemuk gitu, kayak minum susu biar cepat tinggi, kamu itu loh kecil banget, nggak diurus orang tua. Aku lebih nggak terima sih kalau yang disalahin orang tua kayak gitu, karena orang tuaku kan juga udah merawat aku sebaik mungkin sampai menjadi aku yang sekarang gitu. Orang lain itu nggak peduli kayak proses apa yang udah kita lakukan untuk bisa sampai ini gitu. Kayak aku loh udah makan banyak, kayak aku loh udah minum susu, aku sering olahraga, lari-lari gitu, berenang juga tapi nggak terlalu bisa. Nah kayak gitu karena orang itu cuma lihat hasilnya, hasil jadinya aja. Kalau wah dia itu loh sukses, oh kamu loh berarti harus nyontoh gini. Oh kalau berarti dia belum sampai pada tingkat kesuksesan yang dipikirkan oleh orang itu. Kalau dia berpikir bahwa sukses itu mempunyai rumah mewah, mobil banyak gitu, berarti orang itu udah sukses gitu kan. Yang penting menurut mereka itu apa yang dipikiran mereka itu berarti apa yang harus terjadi kayak gitu. Efek dari kalimat-kalimat dulu sih mungkin terbawa sampai sekarang, kayak jadi orang yang mudah minder, nggak percaya diri, nggak berani omongan sama orang lain, nggak berani speak up gitu, kayak selalu mengiyakan omongan orang lain, kayak mudah ditindas ya, kayak hal-hal negatif gitulah. Padahal kayak omongan kecil, omongan cuma satu kata, tapi kayak masuknya ke dalam diri itu
banyak banget gitu efeknya, kayak sampai kemana-mana. Jadinya hal itu yang ngebuat diri sendiri tidak nyaman. Dan kalau udah menyadari itu baik banget ya, kayak menyadari bahwa aku itu orangnya nggak percaya diri ya, tuh aku itu nggak berani omong. Nah, dari kita bisa menyadari diri sendiri itu kita bisa belajar bagaimana cara untuk percaya diri, bagaimana cara untuk menjadi orang yang berani bicara di depan umum kayak gitu. Dengan kayak nggak semua omongan orang lain itu nggak berguna. Mungkin omongan dari keluargaku dulu bisa membuat aku sekarang kayak sekarang udah berani ya omongan di depan umum, berani omongan di depan kamera. Buktinya video ini ada gitu. Ya udah, itu kayak udah jalan takdir Allah gitu. Jadinya kayak gimana cara kita mensyukuri apa yang udah kita lewati dulu gitu. Kita ambil sisi positifnya aja dari omongan-omongan orang yang lalu. Kalau menurut kayak omongan itu nggak penting, ya udah nggak usah didengerin gitu. Pasti banyak omongan-omongan yang bisa kita dengarkan. Dulu sama sekarang pastinya beda ya. Ya mungkin nggak sekarang juga, mungkin baru beberapa waktu yang lalu sih. Kalau dulu ya kayak merasa selalu minder, kayak merasa melihat diri sendiri di depan kaca itu kayak malu gitu, kayak mengiyakan omongan-omongan orang lain. Kayak aku kecil ya, ternyata aku beneran aku sekurus itu, ternyata aku sependek itu, ternyata kayak ya kayak semua yang ada di fisik itu aku merasa kayak kurang aja gitu, selalu kayak merasa nggak berharga, aku nggak pantas gitu. Tapi kalau sekarang ya karena udah gede ya, udah ngerti gitu, jadinya kalau di depan kaca kayak selalu memuji diri sendiri. Aku cantik, aku imut gitu. Kamu kurang bersyukur apa sih kayak gitu. Kalau aku pendek berarti aku itu imut. Aku sering dikirakan anak SMP gitu. Kalau berarti anak SMP kan masih muda ya, berarti kok orang yang pendek itu awet muda gitu. Nah, kita buat kesimpulan-kesimpulan kayak gitu setiap hari ya, kayak mungkin bisa direpetisi untuk diri kita sendiri, kayak biar kita merasa lebih berharga dan lebih mudah dapat pengakuan gitu untuk diri kita sendiri. Kalau dendam, marah itu enggak ya, karena mungkin kalau kecewa dulu ada. Kalau sekarang ya lebih kayak memaafkan gitu. Aku kalau ketemu juga biasa aja, kalau ya udah kayak ngobrol biasa aja gitu. Tapi kalau keinget dulu juga kayak aku pengen bilang makasih banget gitu, makasih loh kamu udah kata-kata kayak gitu. Gara-gara kata-katamu aku menyadari bahwa aku itu imut banget gitu. Aku itu kayak masih awet muda, selalu awet muda gitu. Ya kalau dulu kan masih terlalu dengerin omongan orang lain ya, kayak omongan orang lain itu sangat berharga gitu untuk aku. Jadinya kayak selalu butuh pengakuan dari orang lain. Kamu itu harus kayak gini loh, orang cantik itu harus kayak gitu, kayak orang yang pintar itu harus gitu, harus juara 1. Kalau orang yang cantik itu harus putih, harus tinggi. Sedangkan aku gitu. Jadinya ya memperbaiki diri sendiri sih, untuk diri sendiri juga gitu, bukan untuk orang lain, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Walaupun nanti kalau kita memperbaiki diri sendiri kan juga orang lain juga akan mengakui, tapi kayak ya udah jangan untuk orang lain gitu, untuk diri sendiri dulu. Karena kalau kamu berekspektasi tinggi sama orang lain, nanti kamu nggak dipuji sama mereka, jadinya ya balik lagi nanti kamu sakit hati lagi. Mungkin untuk orang-orang yang dulu nyakitin aku di masa lalu, bukan untuk orang-orang ini saja ya, kayak mungkin untuk semua orang yang pernah nyakitin orang lain dengan kata-kata, kayak mungkin saat ingin melontarkan kalimat itu dipikir lagi dulu, kayak kalimatku ini akan menyakiti dia atau enggak gitu. Karena orang itu kan mentalnya beda-beda, ada yang kamu sakitin sedemikian hingga gitu, terhingga mereka biasa aja, tapi ada orang yang baru disentil sedikit itu langsung down gitu, karena
kita nggak tahu kapasitas orang itu kan dia juga beda-beda, jadinya karena luka yang dibuat dengan kata-kata yang gitu Kak, sembuhnya itu lama gitu, bukan kayak orang yang dicubit, dipukul gitu mungkin dikasih obat langsung ke dokter beberapa minggu udah sembuh. Omongan itu Kak, jangan asal jeplak aja gitu, kan kita cuma bercanda. Nah kan nggak tahu apa yang diterima otak kita itu kamu bercanda atau enggak, itu kita nggak tahu kan. Jadinya ya lebih menyaring lagi kata-katanya, walaupun kamu melontarkan kalimat candaan tapi lawan kamu itu nggak ngerti, otak kita juga nggak ngerti itu candaan atau enggak, karena ya sembuhnya itu loh lama sekali dan belum tentu, mungkin alhamdulillah aku bisa sembuh dalam belasan tahun Kak, mungkin ya, tapi belum tentu orang lain juga bisa sama kayak aku bisa sembuh dalam belasan tahun. Mungkin mereka bisa sembuh nanti 50 tahun ke depan, atau mungkin nggak sembuh sama sekali, kan kita nggak tahu, karena ya balik lagi kapasitas orang berbeda-beda dan cara berpikir orang berbeda-beda gitu. Jadinya ya udah, kalau kita ingin melontarkan sesuatu ya kita tunggu kayak 5 detik 10 detik, kita pikirin dulu. Kalau kita berpikir bahwa itu tidak menyakitkan, nggak apa-apa, kita bicarakan aja gitu. Tapi kalau kita udah saat kita udah berpikir sejenak bahwa itu nanti kalau kamu juga mendapatkan hal yang sama, kamu akan merasa tersakiti, ya udah jangan dilontarkan. Bukan untuk mereka aja, mungkin untuk aku juga, mungkin untuk teman-teman semua. Hati-hati dalam berbicara, karena kayak kalimat satu kata aja itu bisa menjadi trauma seumur hidup gitu. Untuk diriku saat ini, untuk Yuni yang berumur 21 tahun saat ini, nah terima kasih kamu udah bisa melewati masa lalu dengan begitu baik. Terima kasih kamu tidak menyerah dulu, dan sehingga kamu bisa duduk di tempat ini sekarang, bisa berbicara dengan teman-teman yang lain di sana. Terima kasih kamu udah bertahan, kamu tuh hebat banget bisa bertahan sampai saat ini. Kamu itu udah menjadi versi terbaik diri kamu, terus tingkatkan apa yang ingin kamu tingkatkan gitu. Jangan mudah dengerin omongan orang lain lagi, jangan insecure kayak gitu-gitu. Kamu itu udah hebat banget. Terima kasih Yuni. Mungkin kalau yang rasain masih anak-anak mungkin akan merasa sakit hati ya, tapi kalau mungkin beberapa tahun ke depan, atau mungkin saat kamu lihat video ini jadi kamu ngerasa sama kayak yang aku rasain, itu pendek itu nggak apa-apa gitu. Pendek itu bukan masalah sesuatu yang besar. Kalau kamu mau jalan kan kamu juga bisa pakai heels gitu, bukan sesuatu yang masih bisa diatasi ya. Jadinya ya udah Kak, kamu pede aja dengan diri kamu sendiri, kamu kembangkan apa yang ada di diri kamu. Jadinya nggak usah merasa aku pendek, aku insecure gitu. Untuk teman-teman yang lihat video ini sekarang, mungkin harus bisa lebih mensyukuri apa yang ada di diri kamu. Nggak selamanya pendek itu jelek, pendek itu menyakitkan, enggak. Kalau pendek itu ingat kata-kata aku ya, pendek itu imut banget. Jadinya nggak usah takut kalau nanti nggak dapet pasangan. Nanti kalau bener pasanganmu itu baik, akan ada seseorang yang akan menjadi pendamping hidup kamu gitu. Ditambah lagi cintanya terhadap diri sendiri, jangan pedulikan omongan orang lain. Harus tetap semangat.